Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Anak-anakku kelas 12 IPA yang belajar daring dari rumah. Kita telah sampai pada pertemuan yang ke-11 untuk minggu ini. Kita akan membahas tentang materi lanjutan dari turunan fungsi trigonometri bagian yang kedua. Jadi sebelum kamu tonton video pembelajaran dari Bapak, mari sama-sama kita perhatikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat memahami rumus lanjutan atau rumus pengembangan turunan dari fungsi trigonometri baik untuk sinus, kosinus, tangen dengan rajin dan giat atau semangat untuk belajar terus-menerus. Demikian. Perhatikan anakku, bentuk awal atau bentuk umum dari persamaan fungsi Y-nya sebelum diturunkan. Di sini Bapak ambil adalah bentuk sinus atau sin ya. Berlaku juga untuk cos maupun tangen nantinya. Di sini anakku pangkat sin-nya tidak pangkat linear lagi atau pangkat 1. Bapak misalkan pangkat n, dan sudut sinusnya tidak dalam bentuk dasar lagi, yaitu dalam bentuk variabel x saja, tetapi sudah Bapak kembangkan dalam bentuk fungsi fx ya. Artinya boleh koefisien sudut x-nya maupun pangkat sudut x-nya boleh lebih dari 1 ya, atau kurang dari 1. Termasuk pangkatnya juga di sini tidak 1 lagi, tetapi boleh lebih atau kurang dari pangkat linear atau pangkat 1. Jika fungsi awalnya, fungsi y-nya seperti ini ya, bentuk awalnya sebelum diturunkan, maka untuk mencari hasil turun pertama fungsi y atau y aksen, dengan kata lain turun pertama dari pangkat n dari sinus dalam sudut fungsi fx, maka ini anakku kita peroleh sebanyak 3 kali proses ya. Bagaimana artinya 3 kali proses Pak AS? Baik, perhatikan cara cepatnya, dekingnya langsung Bapak berikan kepada kamu ya. Di sini anakku, langkah awal kamu turunkan dulu pangkat n-nya ya. Ini pangkat n. Ingat aja rumus dasar fungsi trigonometri atau rumus pertamanya minggu yang lalu. Turunan dari pangkat, dalam hal ini pangkat n, artinya pangkat n-nya yang ini anakku, pangkat n-nya kalikan ke depan, sekaligus pangkat n-nya dikurangkan 1 ya. Kira-kira seperti ini dia ya tampilannya. Itu ya proses pertama. Proses kedua ini kita kalikan juga turunan dari bilangan pokok atau basisnya. Dalam hal ini turunan dari fungsi sinus saja ya. Atau sinnya kita d per dx kan. D per dx ini simbol dari turunan juga ya. Berarti langkah kedua ini, yang ini sinusnya atau sinnya kita turunkan ya. Ini langkah pertama pangkat tadi, langkah kedua sinnya yang kita turunkan. Turun dari sin atau d per dx dari sin adalah tentu cos nanti ya, atau cosinus. Langkah ketiga yaitu turunan dari ini dia ya, turunan dari sudutnya saja. Dalam hal ini fungsi fx ya. Jadi kita d per dx kan fx nya. Berarti yang ini anakku, sudutnya ini fungsi fx ini, langkah ketiga ini kita turunkan atau kita d per dx kan. Selesai ya. Jadi sebanyak 3 kali proses dia sehingga dapat disernakan. Turun dari pangkat n tadi, ini dia tampilannya atau ini ya, Bapak turunkan ke bawah. Turunan atau d per dx dari sin, hasilnya kan cos ya, cosinus atau cos, diikuti oleh sudut awal fungsi fx, sudut awal sebelum diturunkan. Terus turunan atau d per dx dari sudutnya fungsi fx. Oke, kita nyatakan hasilnya dalam aksen aja ya, aksen dari fx. Oke, nah ya. Jadi di sini fungsi awalnya sebelum diturunkan sinus Bapak ambil, tapi berlaku juga nanti untuk cos maupun tangen ya, seperti Bapak katakan sebelumnya tadi. Untuk jelasnya perhatikan terlebih dahulu contoh yang Bapak berikan ini. Di sini Bapak berikan sebanyak 3 buah contoh, maka satu persatu kita selesaikan ya. Turunkanlah fungsi y terhadap variabel x dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama adalah fungsi y nya sebelum diturunkan adalah sin kuadrat x tambah cos x.
Terus yang kedua fungsinya sebelum diturunkan adalah sin X tambah cos X dalam kurung pangkat 2. Yang ketiga 2 kali cos pangkat 3 dalam sudut 2X kurang 1 ini ya, dalam kurung pangkat 2 lagi. Maka untuk mencari hasil turun pertamanya kita bahas satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. AC. Oke, soal yang pertama ya. Baik, kita jawab. Kita tulis kembali fungsi awalnya sebelum kita turunkan soal yang pertama, yaitu Y sama dengan sin kuadrat X tambah cos dalam sudut 3X, kan gitu ya. Yang dicari adalah turunan pertama dari fungsi Y, atau turunan pertama dari sin kuadrat X tambah cos 3X. Jadi di sini aku mula-mula kita perhatikan di sini adalah bentuk penjumlahan dua buah fungsi ya. Berarti fungsi U ditambah fungsi V, kira-kira gitu dia. Maka turunan utama dari penjumlahan dua fungsi ini, maka masing-masing suku kita turunkan ya. Jadi berlaku juga rumus dasar turunan fungsi aljabar ya. 2 minggu yang lalu nakku ya. Jadi turunan fungsi U ditambah turunan fungsi V. Nah, tugas kita mencari hasilnya dalam bentuk variabel X, kan gitu ya, turunan fungsi U maupun turunan fungsi V ini. Baik ya. Fungsi U kan sudah kita misalkan tadi ya. Fungsi U ini adalah kita ambil sin kuadrat X, kan gitu ya. Maka turunan fungsi U ya. Maka turunan fungsi U adalah turunan sin kuadrat X, itu artinya. Di sini nakku, karena pangkat sinnya adalah tidak linear, sudah pangkat 2, berarti kita turunkan dia ya. Sudutnya adalah dalam bentuk variabel X saja, berarti kalau dalam bentuk variabel X saja nggak perlu lagi kita turunkan, cukup 2 kali proses saja kita turunkan ya. Jadi di sini nakku mencari hasil turunannya, turunan dari pangkat, dalam hal ini pangkat 2. Oke, hasilnya adalah pangkat 2 kalikan ke depan sin, berarti 2 kali 1 2 tetap ya, sin pangkat 2 kurang 1 dalam sudut X tentunya, dikali ya. Proses kedua adalah turunan dari bilangan pokoknya saja ya. Dalam hal ini adalah sinus ya, sin ya. Turunan dari sin apa nakku? Positif cos dalam sudut. Oke, sudut awal apa? X. Copy pastekan aja X gitu ya. Ini dia hasil turunan fungsi U, atau hasil turun dari sin kuadrat X adalah, kita sernakan 2 sin pangkatnya menjadi pangkat 1 ya, dalam sudut X kali cos X. Oke, ini dia hasilnya. Udah dapat ya. Nah, sekarang fungsi V nya tadi kita misalkan adalah cos 3X, maka turunannya ya kan, maka turunan fungsi V, pangkat cosnya kan sudah pangkat 1 nah, linear. Kamu turunkan juga boleh sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya sudah linear, kita next kan aja, kita abaikan aja pun boleh, cukup 2 kali proses saja dia. Kalau dia mau lengkapnya 3 kali proses diturunkan, jika pangkat fungsi trigonometrinya tidak 1 dan sudut X nya tidak dalam bentuk sudut dasar saja ya, X, tetapi sudah dikembangkan seperti ini 3X gitu loh ya. Itu 3 kali proses wajib dibuat. Tetapi kalau pangkat cosnya hanya pangkat 1, pangkatnya nggak usah lagi diturunkan, langsung 2 kali proses saja ya. Ke tahap proses kedua, turunan dari fungsi cos saja ya. Ayo, turunan dari fungsi cos ya. Turunan dari cos. Apa turunan dari cos? Hasilnya min sin. Sudutnya wajib ada nakku ya. Sudutnya copy pastekan aja, sudut awal 3X kali
turunan dari proses kedua ya. Turunan dari apa di sini? Sudut ya. Sudutnya apa bentuknya? 3x. Turunan dari 3x apa? 3 gitu ya. Berarti dapat tersenakan turunan fungsi V adalah min kali 3 min 3 sin dalam sudut 3x gitu dia anakku ya. Kalau kamu proses sebanyak 3 kali juga boleh ya, pangkatnya diturunkan sebelumnya ya kan, maka pangkat cos ini kalau kita turunkan menjadi pangkat 0 dia ya, karena sebelumnya kan pangkat 1, hasil turunnya pangkat 0, cos pangkat 0 kan konstanta 1 juga kembali ya, sama saja hasilnya dengan ini anakku ya. Nah dari sini kita kembali ke turunan fungsi utama tadi, fungsi Y sama dengan turunan fungsi U tambah turunan fungsi V. Gantikan dalam bentuk variabel X, turunan fungsi U adalah 2 sin X cos X. 2 sin X cos X ditambah turunan fungsi V. Ini udah. Sekarang turunan fungsi V apa? Ini dia ya, min 3 sin 3X. Gitu loh ya. Udah, ini terjadi perkalian tanda. Berarti sama artinya turunan fungsi Y adalah 2 kali sin X kali cos X plus kali minus ya, min 3 sin dalam sudut 3x. Ini dia hasil utamanya anakku, hasil turunan utamanya fungsi Y tadi ya, atau turunan dari sin kuadrat X tambah cos dalam sudut 3x. Demikian, cukup mudah bukan? Baik anakku, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nomor 2 adalah fungsi Y-nya sebelum diturunkan Bapak tuliskan sin X tambah cos X dalam kurung pangkat 2. Maka turunan pertama fungsi Y ya, atau turun pertama dari sin X tambah cos X dalam kurung pangkat 2 ya kan. Baik, kita jawab anakku. Ini sama artinya adalah, ingat ya, bentuk umum turunan fungsi aljabar rumus yang kelima ya. Ini fungsi U nya, bilang pokoknya ini dalam kurung ini semua, pangkat n nya adalah pangkat 2 kita misalkan gitu ya. Berarti fungsi y nya sama artinya U fungsi U pangkat n. Oke, maka turunan fungsi y sama artinya turunan fungsi U pangkat n adalah 2 kali proses dia, pangkat n nya kalikan ke depan fungsi U sekaligus dikurang 1 pangkat n nya kali turunan fungsi U gitu ya. Ini dia hasilnya anakku, tinggal mengganti saja ke dalam bentuk variabel X. Seperti kita misalkan fungsi U nya adalah sin X tambah cos X, maka turunan fungsi U nya adalah turun dari sin X tambah cos X. Sin X, sinnya pangkat 1 linear, sudut X nya dalam bentuk dasar ya, X saja, berarti cukup sekali aja diproses. Turun dari sin apa? Cos X gitu ya, ditambah ini dia. Sekarang ini turun dari cos X min sin ya, min sin X. Berarti di sini turunan fungsi U sama artinya cos X kurang sin X. Baik Nagu, kita kembali ke turunan fungsi utamanya. Jadi turunan fungsi Y sama dengan, maksudnya turun dari ini tadi, hasilnya kan ini ya, hasilnya adalah yang ini, n kali fungsi U pangkat n kurang 1 kali turunan fungsi U ya. N nya adalah kita misalkan tadi pangkat 2 ya, berarti n ini bernilai 2 ya, berarti 2 kali fungsi U pangkat 2 kurang 1 kali turunan fungsi U. 2 kali fungsi U nya gantikan ini semua aku ya, sin X tambah cos X dalam kurung pangkat 2 kurang 1 berarti pangkat 1. Ini dia, hanya nggak usah dituliskan, dikali turunan fungsi U. Turunan fungsi U ambil yang ini ya, cos X dalam kurung ya,
kurang sin X. Oke, dari sini dapat kita cernakan perkalian supaya jelas dia. Ini kan boleh kita rokerkan ya. Sin tambah cos sama artinya cos tambah sin, berarti cos X tambah sin X dalam kurung kali cos X kurang sin X, gitu ya, berarti 2 kali. Oke, ini kali ini cos kali cos, cos kuadrat X, positif kali negatif, gitu ya, negatif, terus sin X kali sin X, sin kuadrat X. Oke, 2 kali ya. Bentuk cos kuadrat kurang sin kuadrat, sudutnya sama ya, sama-sama X, ini setara dengan penjabaran dari rumus kosinus sudut ganda atau sudut rangkap. Dalam hal ini adalah cos dalam sudut 2X. Maka ini dia hasil turunan utama ya, fungsi Y sama dengan sin X tambah cos X dalam kurung pangkat 2 tadi nakku ya. Oke, demikian dia nakku. Bagaimana kira-kira? Cukup mudah ya. Catatan Bapak berikan di sini. Cos 2X ini nakku setara dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X ya. Ingat itu ya. Ini rumus identitas ini. Dalam hal ini maksud Bapak rumus kosinus untuk penjumlahan dua buah sudut yang sama, atau rumus kosinus sudut ganda ya. Salah satunya, ada 3 rumusnya, salah satunya ini dia ya, cos 2X. Rumusnya salah satunya adalah cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Baik, kita masuk ke pembahasan contoh soal yang ketiga. Kita tuliskan persamaan fungsinya sebelum diturunkan adalah 2 kali cos pangkat 3 dalam sudut 2X kurang 1 dalam kurung pangkat 2. Yang ditanyakan adalah turunan pertamanya, kan gitu ya. Baik, di sini kita lihat nakku pangkat cosnya tidak linear ya, sudah pangkat 3, dan sudutnya juga tidak dalam bentuk variabel X saja, tetapi sudah diperluas dia menjadi kuadrat dari 2X kurang 1 atau 2X kurang 1 dalam kurung kuadrat. Sementara perkalian dengan konstanta 2 ini tidak berpengaruh, kecuali kalau perkalian dengan variabel X baru berpengaruh ke rumus. Jadi kalau perkalian dengan konstanta bilangan berapapun itu dia tidak berpengaruh ya. Biarkan aja dia perkalian konstanta 2 tetap ke hasilnya ya. Baik nakku, di sini baru kita proses sebanyak 3 kali turunannya ya. Jadi turunan fungsi utamanya, fungsi Y adalah, atau Y-aksen adalah 3 kali proses. Oke, kali 2 ya, perkalian 2 tadi tulis saja tetap nakku, nggak apa-apa. Turunan dari pangkat 3 dulu ya, sebanyak 3 kali proses lengkap di sini kita buat ya. Turunan dari pangkat 3 berarti pangkat 3 kalikan ke depan, 3 kali 2 atau 2 kali 3 gini ya, kali cos pangkatnya turun 1 ya, pangkat 3 kurang 1 berarti menjadi pangkat 2, sudutnya copy pastekan aja 2X kurang 1 dalam kurung kuadrat, itu dia ya, kali proses kedua turunan dari fungsinya atau bilangan pokoknya ya. Fungsinya apa itu? Bilangan pokoknya fungsi cos. Turunan dari cos adalah min sin. Oke. Jadi turun dari cos ini nakku min sin. Sudutnya wajib diikutkan. Copy pastekan aja sudut soal awal, yaitu dalam sudut 2X kurang 1 dalam kurung kuadrat, kali proses ketiga turunan dari ya, bilangan, maaf Bapak ulang, turun dari sudutnya saja nakku ya. Sudutnya bagaimana bentuknya? Sudutnya adalah ini dia ya. Ini proses pertama fungsi cos, yang kedua, yang ketiga sudutnya adalah ini dia ya, yaitu 2X kurang 1 dalam kurung kuadrat, kan gitu ya. Hanya masalahnya di sini sudutnya 2X kurang 1 ini dalam kurung kuadrat lagi, berarti terjadi lagi di sini rumus tambahan lagi nakku ya.
Di sini 2 kali proses lagi dia kita buat ya. Ini nih. Turunannya adalah hasilnya di sini dapat dituliskan. Turunan dari 2x kurang 1 dalam kurung kuadrat adalah 2 kali proses dia ya. 2 kalikan ke depan kurung, 2 kali 1 2. Tuliskan basisnya tetap 2x kurang 1. Pangkatnya adalah turun 1 ya. Pangkat 2 kurang 1 berarti jadi pangkat 1 nanti kali turunan dari bilangan pokoknya saja, yaitu 2x kurang 1 ya. Turunan dari atau d per dx dari 2x kurang 1 saja ya. Ini dia. Baik, kita tuliskan aku di atas, berarti 2 kali 2x kurang 1 pangkat 1 kali turunan dari ini 2x kurang 1 adalah 2 gitu ya. Oke, sernakan Reaction sama dengan gitu ya. 2 kali 3 6 cos pangkat 2 dalam sudut 2x kurang 1 ya dalam kurung kuadrat kali min sin. Minnya pindahkan aja ke depan, ini dia minnya ke depan kita buat, berarti kali sin dalam sudut 2x kurang 1 dalam kurung kuadrat kali ini nakku ya. 2 kali 2 adalah 2 kali 2 4 ya. Dalam kurung ya, kali dalam kurung 2x kurang 1. Oke. Berarti reaction sama dengan min 6 cos kuadrat dalam sudut 2x kurang 1 kuadrat kali sin dalam sudut 2x kurang 1 kuadrat juga. 4-nya boleh dong ya, kalikan ke dalam kurung. Berarti 8x kurang 4 gitu ya. 8x kurang 4. Berikutnya nakku dapat disenakan lagi min 6. Oke, ini pindahkan aja ke depan kali dalam kurung ya 8x kurang 4 kali sinnya dulu buat sin dalam sudut 2x kurang 1 kuadrat kali cos kuadrat dalam sudut 2x kurang 1 dalam kurung kuadrat gitu ya. Nah dari sini ya, dari sini ini kalikan lagi ke dalam boleh ya, berarti reaction sama dengan min ya. 6 min 6 kali 8 adalah jawabannya 48 ya. 48 berarti min 48x gitu ya. Min 6 kali min 4 tambah 24 gitu ya, dalam kurung aja buat aku, kali sin dalam sudut 2x kurang 1 dalam kurung kuadrat kali cos kuadrat dalam sudut 2x kurang 1 dalam kurung kuadrat juga. Baik ya, kira-kira inilah ya jawaban akhir hasil turunannya. Memang cukup panjang, tetapi yang jelasnya perlu kamu ingat, jika pangkat fungsi trigonometrinya tidak 1 dan sudutnya tidak dalam parabol x lagi sudah diperluas, maka untuk mencari hasil turunan utamanya wajib hukumnya kamu proses sebanyak 3 kali. Seperti Bapak katakan tadi, turunan dari pangkat sekali dikalikan dari turunan bilangan pokoknya, fungsi sin kah atau fungsi cos kah, baru dikalikan dengan proses yang ketiga adalah turunan dari fungsi sudutnya atau bentuk sudutnya. Jika lengkap 3 kali proses, maka hasil turunan utamanya dapat kamu tentukan dengan baik dan benar. Demikian penjelasan dari Pak AS. Sambut salam Bapak kembali, salam sehat dan salam SFD untuk kita semua. Setelah kamu tonton video pembelajaran matematika peminatan kita tadi nakku, pertanyaannya adalah nilai-nilai karakter ke SFD-an apa yang kamu peroleh? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar ya.